bisa mengatakan cinta, tapi tidak semua orang bisa benar-benar setia. Masih di I'm Possible, selingkuh salah siapa? Dari impossible jadi I'm Possible. Dan tentu saja Anda masih bisa berbagi cerita bersama kami melalui telepon interaktif di 02158304050. Dan kita masih membahas seputar selingkuh salah siapa. Ya. Nah, tapi sebenarnya yang paling penting bukan salah siapa, tapi kalau orang itu sudah ketahuan selingkuh terus harus bagaimana? Kalau sudah ketahuan, berarti sudah ada data-datanya, sudah ada bukti-buktinya. Kita kembalikan kepada pasangannya. Jadi bisa jadi itu data memang benar adanya. Yang paling penting adalah kita konfirmasi dulu dengan pasangan kita. Kita cek dulu kebenarannya, benar nggak? Karena kadang-kadang setelah kita buka bisa jadi pilihannya dua. Pertama dia mengakuinya, yang ketiga dia malah marah-marah dan memang mencari gara-gara untuk cepat menyelesaikan hubungan itu. Iya betul. Nah dikembalikan lagi kepada pasangannya, mereka mau menjaga hubungannya atau tidak. Kalau si istri atau pasangan ingin tetap menjaga hubungannya, maka dia akan melakukan proses pembicaraan yang dia mulai. Mas, kamu boleh melakukan apa saja, kesalahan apa saja, aku sudah maafkan. Tapi aku butuh kejujuranmu. Wah, ngobrol dia. Oke. Kalau memang ada niatan. Baik-baik dan dari awal ya. Baik-baik. Jadi bukan dilabrak dan ini bukti-buktinya saya sudah tahu ngaku enggak. Ini buktinya. Ya mas, ya beliin lagi ya kan. Ya kan bisa jadi kayak begitu ya. Jangan sampai ketika dilabrak malah tidak menyelesaikan masalah. Tetap dibicarakan baik-baik ya. Berkenalan dengan baik-baik, berhubungan dengan baik-baik. Ketika berpisah pun harus dengan baik-baik. Walaupun ujian ada saja tadi. Ya. Mungkin laki-lakinya tidak niat, tapi ketika ada kesempatan, bisa jadi ya. ada waktu, kemudian ada uang juga. Kadang-kadang laki-laki diuji ketika dia dalam keadaan kondisi mapan. Atau lagi keadaan sukses. Pas lagi biasa-biasa aja kok nggak ada yang goda. Ya nggak ada yang goda, orang nggak punya apa-apa ya. Bang Robi, ini udah ada yang bertanya, kita sudah terhubung. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam. Malam, Mbak. Halo, selamat malam. Ya, dengan siapa? Dengan Maria, Mbak. Maria di mana, Maria? Di Medan, Mbak. Maria dari Medan ya. Wow, terima kasih sudah menelpon. Oke, mau bertanya apa, Maria? Begini, Mbak. Ini kan ada terjadi ya, Mbak. Ya. Begini, kami terjadi percekcokan 2 hari yang lalu. Ketika dia mengakui bahwa dia berselingkuh. Ya, lalu suami mengakui dia berselingkuh 2 hari yang lalu. Lalu kemudian apa yang terjadi? Saya tanya, kenapa kamu melakukan itu? Dia bilang, Kak, saya tidak memberikan dia perhatian yang lebih gitu. Karena saya juga harus membagi waktu untuk pekerjaan, juga dengan anak di rumah gitu, mengurus keluarga. Terus saya bilang, apakah kamu juga memberikan saya perhatian? Iya, lalu? Dia bilang, saya kan suami. Saya apa? Saya kan suami. Saya kan suami. Harusnya saya kan sibuk mencari nafkah katanya. Iya. Terus saya bilang, gimana Maria, bisa dipercepat mungkin? Ya, terus setelah itu Mbak, sampai di situ kami berdebat. Iya. Tapi setiap kali pertanyaan saya yakin bukan itu masalahnya gitu. Oke, jadi suami sudah mengaku selingkuh, lalu ketika ditanya seperti apa dia memberikan alasannya karena kurang perhatian, tapi Ibu Maria merasa bukan itu alasannya sesungguhnya. Iya. Oke, lalu apa pertanyaannya? Kenapa dia nggak jujur gitu? Pasti ada sesuatu. Oke, jadi Ibu Maria merasa tidak jujur dan masih ada sesuatu. Oke, baik. Terima kasih, thank you buat pertanyaannya Bu Maria. Oke, sudah dikonfirmasi, sudah mengaku, tapi merasa bahwa itu bukan alasannya sesungguhnya. Baik. Saya mohon izin dan mohon maaf sama Mbak Maria ya, karena memang urusan hati ini tadi. Ada selingkuh hati, ada selingkuh pikir, dan ada selingkuh tindakan. Kalau sudah sampai level ke selingkuh tindakan, berarti orientasinya sudah lebih besar. Ya. Kesalahannya apa sih yang terjadi kalau kita mau bicara kesalahan tadi? Dua-duanya alasannya punya. Kalau laki-laki yang melakukan tadi, dia juga merasa dia butuh perhatian, kalau selingkuh juga kan ada singkatannya, selingan yang bikin keluarga hancur dan rapuh. Atau selingkuh juga artinya adalah selingan yang hanya mementingkan egonya aku. Ngerti nggak? Iya. Terjadi ego yang
Ya saya udah ngertiin kamu nggak ngertiin saya. Kalau selama egonya dua-duanya tidak ingin mencoba mencari jalan keluar. Kalau sudah terjadi yang harus dilakukan adalah ini hubungan mau dilanjutkan atau tidak. Sama-sama dewasa ya. Sama-sama dewasa. Jadi tidak usah lagi menutup-nutupi. Apalagi tadi sudah ketahuan misalkan. Mohon maaf sudah ketahuan. Laki-laki sudah tidak bisa mengeles lagi. Pilihannya hanya dua. Dia bertanggung jawab sebagai gentleman untuk mengakui kesalahannya. Atau dia tadi hanya akan kucing-kucingan terus sampai rumah tangganya nanti berantakan. Tapi kalau misalnya sudah mengakui dan sudah bilang bertobat nih, tidak mau melakukan lagi. Apakah seseorang yang selingkuh itu bisa dimaafkan? Ini adalah butuh kepribadian yang sangat besar sekali. Seorang wanita ataupun pria juga ya, karena pernah juga ada pria diselingkuhi juga. Saya juga pernah bertemu dan konsultasi dengan saya. Anda harus punya jiwa yang besar untuk bisa menerima, kemudian memaafkan pasangan Anda. Kalau Anda memang masih ingin melanjutkan hubungan rumah tangga ataupun hubungan pasangan kekasih Anda. Karena berpikir jangka panjang yang lebih. Apalagi yang mungkin mohon maaf sudah punya anak, ya kan keluarga besar sudah saling mengenal. Ketika hubungannya berantakan, yang terluka bukan hanya mereka berdua. Tapi keluarga besar, teman-teman, sahabat, dan kerabat juga ikutan terluka. Dan anak pastinya dan anak juga pasti akan terluka. Betul. Oke, jadi bisa dimaafkan, tapi mungkin butuh proses ya. Maksudnya sang pelaku juga tidak bisa langsung biasanya harus kembali ke komitmen lagi. Jadi harus ada semacam komitmen ulang. Bahwa satu dia mengakui kesalahannya, yang kedua dia berkomitmen bahwa ini adalah terakhir. Saya melakukan ini. Jika terjadi lagi maka sudah tidak bisa diselamatkan lagi hubungan pasangan, suami istri ataupun kekasih. Itu mungkin jawabannya. Selalu ada jalan ya. Oke, baik. Ada yang sudah bertanya lewat akun sosial media kami. Kita lihat pertanyaannya. Oke, dari BC Sulfianaf. Dalam membangun hubungan dengan pasangan hidup kita, tentu yang dibutuhkan bukan hanya sekedar komunikasi, tapi juga keterbukaan dan kepercayaan. Pertanyaan saya, bagaimana cara mengatasi jika kita memiliki pasangan dengan kepribadian introvert? Sehingga karena keintrovertannya itu justru membuat kita kurang percaya padanya dan cenderung berprasangka bahwa ia sedang berselingkuh. Oke, kiranya berkenan untuk dijawab. Terima kasih untuk pertanyaannya. Bagus banget. Nah, jadi orang introvert cenderung diam dan ya udah dipendam sendiri, jadi berprasangka. Sebenarnya begini, setiap orang punya kenyamanan masing-masing. Introvert dalam kepribadian atau extrovert dalam kepribadian gampang gaul, gampang kenal. Kalau introvert kan kalau nggak dideketin, nggak ngobrol. Diajak ngobrol kalau nggak ditanya nggak dijawab. Ya orang nggak nanya ya kan? Ada yang nanya open question atau close question. Pertanyaan tertutup misalkan gini, udah makan belum? Udah. Coba tanyanya, bagaimana perasaan kamu makan? Ya kan, itu namanya close question, pertanyaan tertutup gitu loh. Nah, seharusnya kalau ini pasangan sudah lama, kepribadian introvert itu justru akan lebih banyak cerita kalau dia sudah merasa nyaman dengan pasangannya. Betul. Kalau dari mulai berkenalan nih Miss Mary, introvert terus buat apa berhubungan, benar nggak? Tapi itu setuju sih Bang Robi, karena ini salah kaprah ya, bukan berarti orang introvert itu tidak mau dan tidak suka berbicara, tapi orang introvert itu cenderung lebih suka berbicara dengan orang-orang yang dia percaya. Betul. Jadi kalau memang sudah ada hubungan dan dia percaya, biasanya dia akan lebih terbuka dan lebih cerita. Tapi kalau dari bawaannya Bang, emang dia mah nggak bisa diajak ngobrol, oh coba dicek dulu. Mungkin dia gagu atau bisu ya kan? Iya kan? Kita perlu cek dulu. Jadi kalau kepribadian introvert, kita jangan berprasangka. Iya, berprasangka. Kita langsung ngeblame dia bahwa begitu. Bisa jadi tadi, kalau kita sudah pandai untuk membuka, menggali, dia akan ketemu tadi. Intimasinya, kenyamanan. Bahkan bisa jadi Anda adalah orang yang sangat dipercaya untuk selalu mendengarkan ceritanya. Yang kita mau kan itu. Betul. Nah, Bang Robi, kalau tadi kan kita udah ngomongin ketika perselingkuhan itu ada dan sudah ada bukti-buktinya, lebih baik dikonfirmasi. Tapi ada juga beberapa orang yang merasa, oke, mungkin ini salah saya. Jadi daripada saya konfirmasi, ada dua kemungkinan. Bisa jadi dia marah-marah, malah hubungan rusak, lebih baik ya udah deh, saya yang mengalah. Saya akan mencoba mengintrospeksi diri dan akhirnya ya udah, dia nggak mengkonfirmasi. Itu sesuatu yang benar atau salah? Ada banyak cara sebenarnya untuk bisa menyelesaikan itu. Kalau dia konfirmasi ulang, dia melaporkan sendiri, dia mengakui kesalahannya itu bagus. Kalau gitu nanti kita akan bahas lebih banyak lagi ya setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana, dari Impossible jadi Impossible.